Kita akan mendiskusikan salah satu skandal politik terbesar ya sejak Indonesia merdeka, ya, skandal politik Profesor Amin Rais di Bukan Partai Politik. Baik, selamat datang kembali teman-teman di channel Bukan Partai Politik, channel yang merupakan ruang publik bagi kita, sekolahnya publik bukan sekolah partai, tempat meninggikan argumentasi bukan suara dan bukan juga emosi. Baik teman-teman, sebelum kita bahas tentang skandal politik terbesar Profesor Amin Rais, ya, kita akan rehat sebentar dan meninjau salah satu buku yang menarik untuk kita lihat, ya. Ada, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut range ya, rank ya. Mengapa menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang, ya. Ditulis oleh David Epstein dan ini menjadi salah satu buku yang di-endorse oleh Malcolm Gladwell, ya. Dan beliau mengatakan dengan sederhana, saya menyukai rank, ya. New York Time bestseller, versi bestsellernya New York Times. New York Times, ya, begitu. Baik, di halaman 31 teman-teman. Di situ ada kutipan yang menarik, ya. Komputer di kepala Anda bukan memiliki ingatan yang ajaib, ya. Seperti musisi pemain perempat belakang. Mereka telah belajar mengelompokkan informasi yang berulang. Kalau saya sederhanakan bunyinya begini. Komputer di kepala Anda bukan memiliki ingatan ajaib. Mereka telah belajar mengelompokkan informasi yang berulang. Nah, ini ilmu otak, ya. Bagaimana ada peribahasa yang mengatakan redundant is genius. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki sebuah ingatan yang kuat, sebenarnya dia berbicara tentang apa yang disebut dengan just redundant atau pengulangan saja. Jadi ya kalau teman-teman membaca buku, tandailah sesuatu yang Anda anggap penting dan kemudian ulangi, maka otak tadi sudah belajar untuk bagaimana mereka akan menghimpun jenis-jenis informasi yang secara berulang-ulang kita ulangi, gitu. Sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan yang definitif atau yang tepat seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengatakan bosan membahas tentang Prof. Amin Rais. Bagaimanapun juga teman-teman, kalau melihat perspektif yang kita baca ini, Profesor Amin Rais dan juga beberapa teman-teman yang lain, itu menggunakan sains untuk membuat ingatan publik itu begitu mudah diingat sehingga ada semacam akumulasi alam bawah sadar dan itulah yang kemudian digunakan oleh mereka-mereka untuk melakukan pengulangan konten, ya, pengulangan diksi, pengulangan frase, pengulangan isu atau topik supaya ingatan publik semakin kuat. Ini kalau kita berbicara tentang perspektif ilmu yang barusan kita baca di sini. Baik, kita masuk di persoalan skandal terbesar, ya, politik sejak 45 oleh Profesor Amin Rais. Jadi di sini saya mau bilang bukan skandal politiknya Pak Prof. Amin Rais, tapi skandal politik versi menurut Prof. Amin Rais dalam podcastnya beliau atau dalam akun YouTube beliau mengatakan bahwa Fufu Fafa, ya ini Fufu Fafa lagi ini, menjadi skandal terbesar ya politik di Indonesia sejak kemerdekaan ya 1945. Dan ini merupakan sebuah konklusi atau simpulan yang menurut saya tidak match dengan identitas diri beliau sebagai seorang profesor, sebagai seorang guru besar ya, maha terpelajar ya. Jadi ini kalau kita lihat lagi dalam posisi beliau sebagai seorang lulusan PhD. Nah, ini ada bedanya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang PhD itu filosofi doktoral. Nah, filosofi doktoral itu jadi level doktoral yang memang menggunakan pendekatan filosofis, ya, filsafat ilmunya ya. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang PhD itu mereka-mereka yang sebenarnya adalah cara berpikirnya itu sangat filosofis ya. Tetapi entah bagaimana kemudian cara berpikir Prof. Amin Rais dalam melihat sesuatu itu kayaknya tidak mendalam begitu ya, tidak punya khas ya karakter seorang PhD, filosofi doktoral.
Jadi selalu bermain di permukaan saja dan tidak ada pendalaman-pendalaman sama sekali, tidak pernah ada kajian-kajian kritis yang disampaikan ya. Saya kira sehingga ini merupakan menurut saya suatu skandal ya, skandal profesor, guru besar yang bukan hanya terlihat ya pada performa beliau, tetapi pada beberapa profesor-profesor lain yang menurut saya ini suatu skandal intelektualitas seorang guru besar ya yang maha terpelajar itu yang mestinya betul-betul bisa menjaga jarak ya antara jarak intelektual dengan jarak emosional ya, dan kelihatannya ini sangat determinan ya. Selalu kita lihat bahwa simpulan-simpulan yang dibuat oleh para profesor kita termasuk dengan Prof Amin Rais di sini adalah simpulan-simpulan yang determinan. Determinan itu artinya ya sudah diarahkan begitu. Jadi selalu hasil kesimpulannya kalau bicara tentang Jokowi, keluarga Jokowi, pasti simpulannya negatif ya. Jadi tidak bisa melihat sisi-sisi yang baik, dan inilah yang kemudian akan menjadi sebuah kesan ya seorang guru besar yang sangat pragmatis, yang sangat oportunitis ya, mencari peluang kesempatan untuk kapitalisasi diri dan sebagainya. Ini yang kita sayangkan ya bagi seorang doktoral. Saya punya pengalaman berproses dalam studi doktoral di Gajah Mada. Seorang guru besar saya, profesor saya, waktu itu saya sangat terkagum ya. Ketika berproses di semester awal, beliau kemudian mengajar kami dengan pendekatan filosofi ya, filsafat epistemologi waktu itu. Dan saya sangat kagum dengan cara berpikir beliau waktu itu yang ketika saya di kelas master atau magister S2 di Gajah Mada, saya tidak melihat ada setitik-titik kecerdasan yang bisa saya simpulkan dari profesor yang sama yang saya maksudkan ini. Tapi kemudian ketika berproses di program doktoralnya, saya mengatakan, wah, saya kagum dengan beliau. Sehingga saya bertanya, setelah usai perkuliahan, saya tanya, Prof, mau tanya begini, mengapa waktu Prof mengajar di S2 kok kesannya berbeda dengan yang ini, yang S3. Terus beliau kesannya seperti apa? Ya, di sini saya melihat kecerdasan profesor dan seterusnya. Beliau kemudian mengatakan dengan sederhana, ya memang dosisnya berbeda, gitu ya. Ya artinya dari situ saya baru bisa mengerti bahwa seorang guru besar itu memiliki tingkatan berpikir yang sangat mendalam, yang memang merupakan khas atau karakter dari seorang PhD ya, seperti itu. Apalagi kalau dia bicara tentang seorang guru besar, dia diikat dengan sebuah nilai-nilai ya, bahwa seorang guru besar itu tidak bisa bicara sembarangan ya. Dia tidak bisa bicara hampir setiap hari dia bisa menyimpulkan sesuatu. Ya, itu bukan profesor lagi namanya ya. Itu jurnalis ya yang mengejar dan memburu berita sana sini supaya bisa kejar tayang ya. Tetapi seorang guru besar itu sebagai seorang yang datang dalam tradisi PhD filosofi doktoral, harusnya memang melakukan kontemplasi pendalaman yang luar biasa sehingga kemudian outputnya ya dan outcome-nya itu konstruktif ya. Inilah yang kemudian menjadi sebuah skandal terbesar bagi profesor ketika secara opportunities, secara pragmatis kemudian terjun ya, mendeterminankan dirinya untuk selalu menarasikan, menarik kesimpulan pada sebuah kesimpulan-kesimpulan yang bias menurut saya dan patut untuk diragukan. Sehingga ini sangat disayangkan ya, penggunaan gelar profesor dan PhD itu seharusnya menjadi sebuah kritikan internal bagi yang menyandangnya. Dalam hal ini adalah Profesor Amin Rais yang sekali lagi mengatakan bahwa 100% akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Saya kira ini bukan persoalan itu 100% atau 99% menurut Roy Suryo. Ini juga bukan persoalan Gibran sebagai yang bukan presiden, wakil presiden, dan Gibran sebagai wakil presiden. Itu bukan sebuah soal yang menurut saya perlu dibicarakan dan dipolitisasi, dikapitalisasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya ya dipaksakan ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Mungkin teman-teman menonton untuk memahami, masuk ke alam pemikiran bagaimana kehidupan keluarga presiden. Kalau teman-teman baca seri di Netflix itu bicara satu film serial 3 season itu
menceritakan tentang kehidupan seorang keluarga presiden, dan judulnya adalah Designated Survivor ya. Di itu menceritakan apa, saya lupa persis karena saya baru nonton episodenya sedang berjalan. Saya ingin mencoba untuk lebih sensitif memahami tentang dinamika keluarga presiden dengan tanggung jawab keluarga dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala negara. Ya, itu menjadi penting untuk diperhatikan. Tapi kita kembali lagi kepada persoalan kita di sini terkait dengan skandal terbesar ya. Jadi saya kira dalam hal ini Prof. Amin Rais latah ya dalam menarik kesimpulan bahwa skandal politik terbesar di sejak Indonesia merdeka adalah skandal Fufu Fafa. Itu adalah sebuah pernyataan yang tidak dipikirkan secara mendalam, ya sekedar luapan emosional dan kemudian kepentingan-kepentingan yang sangat rendah, bukan partai politik.